Ada sebuah ilustrasi yang sering digunakan di gereja-gereja dalam menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kisah seekor domba nakal yang harus dipatahkan kakinya. Begini ceritanya, ada seorang gembala yang memiliki banyak domba. Salah seekor dombanya tersebut nakal dan memiliki karakter yang sangat berbeda dengan domba-domba yang lain. Domba nakal ini selalu memisahkan diri dari kawanannya. Ketika domba-domba yang lain makan rumput secara berkelompok, dia akan keluar dari kelompoknya dan pergi ke tempat yang dia suka. Ketika gembalanya sedang menggiring domba-dombanya ke padang rumput, si domba nakal ini akan lari sendirian ke arah yang berlawanan, menjauh dari kelompoknya. Dengan setia, sang gembala selalu mencari domba nakal yang memisahkan diri itu dan menempatkannya kembali bersama kawanannya. Demikianlah yang selalu terjadi sampai akhirnya sang gembala mengadu pada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Mazmur Daud menggambarkan Engkau sebagai gembala yang membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau. Sebagai seorang gembala, aku percaya bahwa Engkau pun mengalami hal-hal yang kualami ini ketika Engkau sedang mengembalakan dombamu. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kalau Engkau ada pada posisiku, apa yang akan Engkau lakukan dalam menghadapi domba yang nakal itu? Patahkan kakinya, kata Tuhan. Hah? Patahkan kakinya? Gembala itu terkejut dan ragu. Iya, patahkan kakinya, kembali Tuhan menegaskan. Menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, dia melaksanakan apa yang diperintahkannya. Esok harinya, ketika sedang mengembalakan domba dan si domba nakal kembali melakukan kebiasaannya, si gembala mengangkatnya. Dalam hati ia berkata, Tuhan, aku tidak tega, tapi karena Engkau yang menyuruh aku untuk mematahkan kakinya, maka aku pun akan mematahkannya. Si domba nakal merintih kesakitan. Sang gembala pun tidak tahan mendengarnya. Hatinya sakit sekali mendengar rintihan itu karena ia sangat mengasihi domba itu. Namun dia pun harus patuh pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah dia mematahkan kaki si domba nakal, ia pun membalutnya. Domba itu mendapatkan perawatan khusus. Ia makan rumput di samping gembalanya agar tidak terinjak oleh kawanannya. Setiap hari sang gembala menggendong domba nakal itu karena domba itu tidak bisa berjalan. Setiap kali domba nakal ini haus, dia akan menjilat keringat si gembala yang menggendongnya. Kepalanya selalu bersandar pada dada si gembala dan menggosokkan kepalanya ke bahu gembala itu. Singkatnya, domba nakal itu bersikap sangat manis. Akhirnya, kakinya pun sembuh. Si gembala membuka balut kakinya dan melepaskannya untuk bermain-main dengan teman-temannya. Namun, apa yang terjadi? Domba itu tidak berlari ke kelompoknya, tapi terus merapatkan dirinya di antara kaki gembalanya. Sehingga si gembala harus mengangkatnya ke tengah-tengah kelompoknya. Tetapi si domba nakal selalu kembali dan merapatkan dirinya ke gembalanya. Melihat hal itu, si gembala bertanya lagi kepada Tuhan. Apa jawab Tuhan? Itulah yang tidak dimengerti oleh umatku. Ketika aku membiarkan mereka berbeban berat, terluka, atau tertimpa sesuatu, itu adalah untuk membawa mereka mendekat kepadaku. Aku membiarkan itu terjadi untuk membuat mereka mengerti betapa berharganya mereka di hatiku, betapa aku ingin agar mereka hidup bergantung hanya kepadaku, dekat dan intim denganku. Tapi seringkali mereka tidak tahu, mereka justru semakin menjauh ketika hal-hal itu terjadi. Gembala itu akhirnya mengerti mengapa Tuhan menyuruh dia mematahkan kaki domba nakal itu. Sepintas cerita ini terdengar sangat rohani. Tapi apakah ini betul-betul terjadi? Tidak ada referensi di mana, kapan, dan siapa yang mengalami kejadian tersebut. Apakah betul Tuhan sekejam itu, hingga tidak ada cara lain selain mematahkan kaki dombanya untuk mendekat kepadanya? Perlu diketahui, mematahkan kaki binatang, apapun binatangnya, memiliki resiko yang sangat tinggi. Binatang tersebut bisa mati dengan mudahnya karena trauma dari lukanya. Jika bukan karena trauma, ia bisa menderita infeksi dan mati karenanya. Jika tidak mati pun ia beresiko cacat seumur hidup atau kakinya jadi pincang. Dalam memahami hubungan kita dengan Tuhan, kita harus belajar dari Alkitab sebagai sumber dari kebenaran dan bukan dari cerita manusia. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam Alkitab bahasa Inggris, rancangan diterjemahkan sebagai thought atau pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan itu berbeda jauh dengan apa yang Tuhan pikirkan. Mari kita bandingkan cerita ini dengan apa yang Yesus ceritakan dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Dari perumpamaan ini, kita lihat apa yang dilakukan seorang gembala terhadap dombanya yang terhilang. Pertama, mencari hingga menemukan. Kedua, menggendong di bahunya. Ketiga, memanggil orang-orang terdekatnya. Keempat, bersukacita bersama mereka. Ini semua dilakukan oleh si gembala. Lalu apa yang dilakukan oleh domba tersebut? Nothing. Yang perlu domba itu lakukan hanyalah menikmati kasih dari sang gembala. Bahkan sebagai gembala yang baik, justru Yesuslah yang mati dan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi menurut Alkitab, Tuhan sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan bukan mematahkan kaki dombanya supaya taat. Daud sebagai gembala domba yang sangat berpengalaman menggambarkan hubungannya dengan Tuhan seperti berikut. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tidak ada kata-kata ia mematahkan kakiku dalam Mazmur Daud. Tidak ada orang tua yang waras di dunia ini yang mendidik anaknya dengan cara menyakiti seperti itu. Lalu bagaimana cara orang tua mendidik anak? Dengan perkataan, yaitu berupa teguran atau nasihat. Demikian juga Tuhan mendidik kita dengan perkataannya, yaitu firman-Nya. Ilustrasi orang percaya sebagai domba muncul ratusan kali dalam Perjanjian Baru, di mana ada kategori yang berbeda tentang siapa dan apa itu domba, bagaimana Tuhan memperlakukan mereka, dan hubungan mereka dengannya. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada catatan sejarah, sumber-sumber asli, atau bukti yang mendasari keakuratan dan legitimasi ilustrasi ini. Jadi kesimpulannya, kisah domba yang patah kaki ini hanyalah sebuah mitos dan bukan kebenaran. Ingat pesan Paulus kepada gereja di Tesalonika. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.